Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini juga ada tambahan ya, materi tentang fenomena kuantum. Nah, fenomena kuantum itu yang pertama didasari dengan adanya radiasi benda hitam. Nah, dari benda hitam ini yang menemukan salah satunya ada Stefan Boltzmann ya. Stefan Boltzmann. Nah, Stefan Boltzmann ini nemuin bahwa kalau umpamanya kita punya benda yang warnanya hitam ya, anggap aja gitu, uh, seperti ini, terus dia hitam. Nah, ini enggak hitam sempurna ya, ini hitamnya hitam nggak begitu hitam, tapi yang dimaksud di Stefan Boltzmann itu dia bilang bahwa kalau hitam sempurna itu punya namanya emitivitas E nya 1 kalau hitam sempurna. Kalau nggak sempurna ya di bawah 1, 0, berapa gitu ya. Nah, kemudian ini akan memancarkan gelombang ke segala arah. Ya, memancarkan gelombang, memancarkan energi. Nah, energinya bagaimana? Dirumuskan secara apa? Dalam persamaannya Stefan Boltzmann bilang P sama dengan hmm, E. E tadi ya, siapa? Emitivitas nilainya 1 kalau hitam sempurna, terus dikali dengan sigma. Bentar, sebenarnya sigmanya nggak bisa. Oh ya, sigma gitu aja kali A area, karena ini bentuknya bola, pi 4 pi r kuadrat kali T pangkat 4 ya. Ini radiasi benda hitam kali sigma. Nah, nanti nilai sigma itu 567 min 8. Oke, silahkan bisa diulangi. 567 min 8, 10 pangkat min 8. Nah, jadi mudah untuk diingat. Kemudian temperature harus dalam Kelvin ya. Temperature harus dalam Kelvin. Nah, contohnya itu menghitung langsung atau perbandingan. Ya, misalnya suatu benda awalnya suhunya 27 derajat Celcius. Terus memancarkan kalor ya segini gitu ya. Kemudian di suhu yang lain 327 derajat Celcius, dia juga memancarkan kalor. Bendanya sama, tapi di sini kalornya lebih banyak ya, atau radiasinya lebih banyak. Berapa radiasi yang kedua dibandingkan radiasi yang pertama? Nah, kita hitung aja P2 banding P1 sama dengan E sigma A T pangkat 4. Tapi karena kita bendanya sama, sigma juga pasti angkanya sama, si ini Boltzmann tadi. Kemudian luasnya juga sama karena benda yang sama, maka kita sebenarnya bisa bandingkan saja suhunya. Ya, suhunya 327 itu kalau jadiin Kelvin 600 Kelvin, ini 300 Kelvin. Jadi 600 per 300 berarti 2 ya, 2 pangkat 4. Berarti P2 adalah 16 kalinya P. Ya, 16 kalinya dari P mula-mula. Nah, itu yang dibahas di tentang radiasi benda hitam, Stefan Boltzmann. Kalau yang lain rumusnya rumus langsung ya, dimasukin E-nya berapa, sigmanya 567 min 8, terus luas itu adalah 4 pi r kuadrat karena bentuknya bola, terus temperature dalam Kelvin. Saya harap mudah dipahami. Kemudian yang kedua tentang wind ya, wind, hukum pergeseran gelombang. Oleh wind. Bagaimana sih hukum pergeseran gelombang? Jadi sejatinya kalau kita gambar ya suatu grafik itu ada beberapa kecenderungan. Ada beberapa kecenderungan. Kecenderungannya gini. Kita punya warna biru nih, biru. Terus di atasnya biru kan ada warna apa ya? Ungu, ungu. Ungu. Mungkin nggak gini sih Pak cara ngambil warnanya ya. Udah gini, terus ada lagi warna lain. Jiku hibiniu ya, berarti merah di paling kanan. Nah, gini aja. Merah paling kanan. Terus ada jingga. Terus ada kuning, oranye, kuning, hijau dan lain-lain. Ya, lanjut ke
oranye, hijau, agak hijau muda, kuning, dan selanjutnya. Terus mulai ke sini mulai warna biru. Nah, mulai biru terus ungu. Ungunya nggak tahu gimana warna ungu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang perlu dipelajari di sini adalah bagaimana cara bagaimana nih cara bacanya. Jadi kalau kita punya temperature di sini, temperature ini panjang gelombang. Nah, panjang gelombang paling panjang itu merah atau frekuensi paling kecil, ya, terkecil gitu. Tapi frekuensi paling besar memang merah itu. Terus paling kecil panjang gelombangnya itu adalah ungu. Nah, di sini ada grafik ya, grafik. Misalnya kita ngomongin si ungu. Si ungu. Ungu gimana sih ungu? Nah, ungu itu grafiknya seperti ini. Nah, jadi puncaknya pas dia warna ungu. Pasti ungu. Nah, di sini. Nah, temperature-nya berapa? Nah, itu ada sendiri temperature-nya misalnya di 6000 Kelvin. Terus ada lagi warna lain, warna merah, warna biru. Nah, biru di sini. Puncaknya di sini ya warna biru. Nah, oke, itu warna biru. Puncaknya di misalnya 5000 Kelvin. Terus nanti paling kanan, paling jauh itu adalah si warna merah. Warna merah ternyata puncaknya ada di misal berapa ya? 3000 atau 2000 Kelvin gitu. Nah, saya hafal angka pastinya. Sekitar 500 mungkin, sampai 500 Kelvin. Tapi yang jelas bahwa semakin ke kanan itu puncaknya ada di suhu yang lebih rendah. Ya. Jadi kalau di sini puncaknya ada di 5000, di sini puncaknya di 6000. Nah, ternyata Win bisa mentabelkan itu ternyata konstan. Lambda dikali temperature-nya itu ada suatu konstanta 2,89 10 pangkat min 3. Ini yang disebut dengan konstanta Win yang 2,89 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau umpamanya lagi males, ini bisa juga disederhanain jadi 3 kali 10 pangkat min 3. Tapi sesuaikan dengan lambdanya. Barangkali lambdanya memang kelipatan 2,89. Jadi jangan sampai malah rugi kita ngitungnya ya. Nah, contoh sebuah gelombang memiliki memiliki suatu spektrum cahaya ya, suatu cahaya panjang gelombangnya atau lambdanya aja lah. Lambdanya sekitar 6 kali 10 pangkat min 7 meter atau 600 nanometer. Barangkali yang lupa, ingat nano itu 10 pangkat min 9. Ya, itu boleh. Berapa suhu atau temperatur dari panjang gelombang tersebut, nah, atau spektrum tersebut. Nah, kalau kita gunakan persamaan yang tadi lambda kali T, ya kita bisa hitung langsung lambda kali T. Lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7 kali temperature-nya nggak tahu, terus ini 2,89. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa 6 kan kelipatan sama 3, jadi kita nggak usah pakai 2,89, pakai saja 3 10 pangkat min 3, berarti T nya adalah 3 per 6 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 7 10 pangkat 4, atau setengah, berarti 5000 Kelvin ya. Jadi panjang gelombang ini 5000 Kelvin. Nah, nanti kalau ada tabelnya 5000 Kelvin itu siapa, di warna merah warna biru atau jingga atau apa, nah itu bisa dicocokkan dengan ini. Itu yang kedua ya, radiasi benda hitam dan juga hukum pergeseran gelombang Wien. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah Planck. Nah, fisika kuantum, jadi ini teori kuantum Planck. Jadi Planck itu dia punya gagasan bahwa kalau kita punya itu center misalnya, center itu kan mengeluarkan
gelombang ya, gelombang. Nah, gelombangnya ini ada energinya dong ya. Nah, dari matahari sampai ke bumi, wah itu kan jauh banget. Itu pun bisa memancarkan energi. Nah, berapa energinya? Kan bergerak, berarti setengah mv kuadrat. Nah, sebentar. Foton itu punya massa tidak? Nah, ini namanya foton. Ukuran terkecil dari suatu cahaya. Ya, cahaya yang sebagai partikel itu namanya foton. Nah, karena massanya 0, energinya 0. Wah, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nah, jadi Planck punya gagasan bahwa energi itu tidak seperti itu. Energi itu terkuantisasi. Pada tiap foton, ya, tiap foton itu hanya kelipatan aja. Pada tiap foton, rumusnya itu H kali F. H kali frekuensi. H-nya berapa? H-nya itu besar H 6,610 pangkat negatif 34. Nah, kadang juga kita nggak diketahui F, tapi kita harus ingat bahwa V lambda kali F, berarti F adalah kecepatan dibagi lambda. Nah, tapi kecepatannya sendiri itu kecepatan cahaya ya, karena foton ya, gelombang 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda. Nah, kurang lebih yang bisa dipakai itu rumusnya ya untuk Planck. Bagaimana kalau ngomongin banyak energi? Wah, kalau energinya banyak ya berarti kita gunakan bahwa ini nih. E total, nah, energi total adalah NHF. Nah, N itu apa? N-nya banyaknya foton. Ada berapa fotonnya? Nah, kita coba beberapa soal. Saya coba 2 ya. 1. Sebuah gelombang memancarkan energi berapa ya enaknya ya, 330 watt. Nah, berarti energi per detik itu, berarti memancarkan daya atau energi per detik 330 watt. Jika frekuensi gelombang adalah berapa ya, 2 kali 10 pangkat 14 mungkin Hertz, tentukan banyak foton di situ tiap detik. Nah, kebetulan soal ini udah kata-kata watt. Watt itu artinya joule per sekon, jadi sudah per detiknya. Berarti kita bisa tentukan dengan persamaan energi tadi. Karena banyak foton, berarti ini yang dimaksud energi total ya. Energi jadi satu pancaran banyak, ini kan banyak foton mancar dari suatu senter. Nggak mungkin kan senter keluar satu satu gelombang. Jadi kalau kita punya flashlight center itu kan pasti keluarnya banyak gini langsung. E sama dengan HF kali N atau NHF boleh. Nah, energinya 330 watt, 330 atau 330 joule tiap second. H-nya H 6,6 kali 10 pangkat min 34. Frekuensinya 2 kali 10 pangkat 14. Nah, tinggal N-nya. 3 kali 10, min 3 sama 14 berarti min 10 ya, min 20 ya. 6,6 sama 33. Nah, kita bisa bagi 33 semua mereka. Dibagi 3,3 dapat 100 ya. Dibagi 3,3 dapat 100. Dibagi 3,3 dapat 2. Nah, dapat 2. Terus yang di sini dapat 2. 10-nya pangkat 20 kali N. Ya tinggal dibagi aja ya, 100 dibagi minus 20 ya tadi. Nah, 100 dibagi 4. 100 bagi 4, 25. 25 sama dengan 10 pangkat min 20 N. Berarti N-nya atau banyak fotonnya adalah 25 kali 10 pangkat 20. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Sebuah foton. Nah, ini satu aja. Sebuah foton frekuensi panjang gelombangnya sekarang ya. Panjang gelombangnya 3 kali 10 pangkat min 6 ya, pangkat min 7 aja. Min 7 meter. Tentukan
energi foton. Nah, ini saya coba dalam joule, terus yang B dalam elektron volt. Nah, elektron volt juga satuan energi. Ya, elektron volt juga satuan energi. Kita coba padahal dalam joule. Rumusnya kan HF. Karena ini yang diketahui lambda, berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali kecepatan bagi lambda ya. F-nya bisa diganti dengan 10 pangkat min 7. Coret 3-nya, jadi pangkat 15. 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 15. Jadi ini dikurangi ya, dapatnya berapa itu? 19 ya. 6,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, kemudian dalam elektron volt gini. Ini kan kecil ya, malah kecil banget. Nah, satu elektron itu berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi kalau dari joule ke eV itu dibagi elektronnya. Jadi 6,6 kali 10 pangkat min 19 tadi dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. 6,6 dibagi 1,6 ya kurang lebih sekitar 4 lebih ya, karena 6,4 dibagi 6 segitu 4, ternyata dapatnya 4,12 lah kurang lebih EV ya, jadi sekitar 4 elektron volt. Nah, ini contoh untuk teori kuantum Planck. Dan kita lanjutkan ke soal bahasan yang keempat, namanya efek fotolistrik. Tadi sudah tahu bahwa energi adalah H kali F ya. Kita akan gunakan ini yang menentukan Einstein ya, Einstein nemuin ini bahwa ada kaitannya dengan energi HF. Jadi dia nurunkan dari persamaannya si Planck tadi. Kita coba gambarkan. Jadi gini. Salah. Gambar aja dulu. Jadi misalnya saya punya suatu logam. Ya, logam aja. Logam ini bahannya dari misalnya potasium. Potasium kan nama logam juga ya. Potasium ini ternyata punya energi ambang atau WO atau EO, boleh energi ambang, energi nol atau energi mula-mula boleh. Itu sekitar misalnya berapa ya, 16 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, 16 kali 10 pangkat min 19 joule. Kalau ada energi lain datang warna merah, energinya, ingat ya di gelombang elektromagnetik bahwa merah energinya lebih kecil. Itu energinya cuma 15 kali 10 pangkat min 19 joule. Tidak terjadi apa-apa. Lalu ada muncul cahaya biru yang frekuensinya lebih tinggi. Ya, frekuensinya lebih tinggi. Das. Misalnya energinya dapatnya berapa ini? 32 mungkin atau 33 kali 10 pangkat min 19. Wah, 33 dengan 15 jauh ya, hampir 2 kali lipatnya. Nah, karena energinya lebih besar, timbullah ada elektron yang melompat. Elektronnya punya energi kinetik. Nah, kalau ini boleh setengah mv² energi kinetik karena elektron masih punya massa. Nah, karena elektron ini punya melompat, terus misalnya di sini ada kabel. Ya, ada kabel. Terus di sini ada namanya galvanometer. Apa yang terjadi dengan galvanometer? Nah, galvanometernya akan mula-mula ke arah atas gini, dia akan belok. Nah, belok dari keadaan semula. Artinya ada arus yang mengalir. Nah, kan kalian ingat bahwa arus adalah Q per T atau banyaknya muatan bagi waktu. Nah, di sini ngomonginnya Q elektron. Jadi memang elektron menyebabkan ada arus. Nah, kalau di sini ada lampu gitu ya. Ya lampunya nyala. Kalau
arusnya cukup. Ya, kalau arusnya cukup. Nah, makanya biasanya alat-alat yang kecil-kecil kayak kalkulator gitu ada di sininya, ada apa namanya? Solar cell. Nah, cara kerjanya kayak gini. Solar cell. Efek fotolistrik. Nah, ingat lagi dengan energi tadi bahwa ini tadi 3,33 kali 10 pangkat min 19. Ini 16 kali 10 pangkat berapa itu? Min 19. Nah, energinya elektron ternyata hasilnya adalah 17 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, bentar, lihat hubungannya. 16, 17, 33. Nah, berarti kita bisa dapat bahwa energi ya sama dengan energi ambang atau WO boleh ditambah energi kinetik. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi cocok nih. 33 sama dengan 16 tambah 17. Pas ya? Pas. Lalu kalau kita hubungkan dengan Planck, ini H kali F. F siapa? F gelombang. F-nya si biru tadi, gelombang biru. Nah, sedangkan ini HF0. Nah, jadi si alat ini ya logam tadi ini ternyata dia punya frekuensi ambang, namanya F0, frekuensi ambang. Nah, terus ditambah energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah sisanya, ya, sisanya. Nah, kalau secara grafik kita bisa juga gambar seperti ini. Ya. Misalnya kita gambar seperti ini. Set. Bentar. Oke. Nah, kalau kita punya gambar seperti ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya ada energi kinetik yang kinetik itu cuma kayak sisanya, selisihnya ya. Jadi kalau di gambar mana-mana di sini. Nah, ini adalah frekuensi. Nah, frekuensi selama energinya ini kan 0 nih, 0. Energi kinetiknya 0, nggak keluar, masih di sini. Berarti frekuensinya masih di bawah frekuensi ambang. Nah, jadi titik yang di sini ini nanti kalau muncul ada gambar di sini, ini namanya frekuensi ambang. Nah, kalau misalnya di sini ada angkanya, misalnya 5 atau berapa lah, ini namanya frekuensi sumbernya. Ini frekuensi ambang, ini frekuensi sumbernya. Lalu sebelah sini apa? Nah, ini ya energi kinetik yang dihasilkan. Terus ada satu titik lagi yang kalian harus tahu, bahwa ini namanya energi atau frekuensi kerja ya, fungsi kerja atau energi minimal atau energi ambang, apapun namanya ya, pokoknya yang ada nempel dengan sumbu Y itu E0. Kita kasih contoh, sebuah apa itu namanya, itu logam, plat logam memiliki frekuensi ambang 5 kali 10 pangkat, nah ini pangkat ya, pangkat 14 Hz. Disinari dengan frekuensi 6 ya, 6 aja, 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Berapa energi kinetik foton, elektron, energi kinetik yang dihasilkan? Nah, ini energi kinetik yang dihasilkan itu berupa elektron tadi yang lompat tadi. Kalau seperti ini caranya, kita hitung saja ya dengan tadi bahwa E sama dengan E0 ditambah EK. Nah, berarti cari EK tentu saja E dikurangi E0. Sedangkan E itu HF dikurangi E0-nya adalah H kali F0. Berarti F kurangi F0. H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 19. F0-nya
5 kurangi 6 kali 10 pangkat 14 berarti cuma 10 pangkat 14 ya. 5 kurangi 6, 6 kurangi 5 kan 1 kali. Nah ini berarti tinggal hasilnya 6,6 kali 10 pangkat min 5 Joule. Kecil ya, kecil. Jadi energinya seperti ini. Kemudian satu lagi konsep yang harus diingat, bahwa yang namanya tidak dipengaruhi oleh intensitas ya. Ini efek fotolistrik ini tidak dipengaruhi oleh intensitas. Jadi misalnya merah tadi kan nggak ngeluarin elektron tuh, ada banyak merah nabrak semua, terus apa yang terjadi? Ya nggak terjadi apa-apa ya, nggak terjadi apa-apa. Lain halnya kalau ini tadi ditabrak sama warna biru, si warna birunya banyak. Wah, kalau warna birunya banyak, akibatnya keluar elektron banyak. Nah, keluar elektronnya ada 3, kalau ada 4 ya keluar elektronnya 4. Nah, arus itu rumusnya Q per T. Tadi cuma ada 1 elektron, di sini ada banyak elektron. Berarti intensitas atau banyaknya itu mempengaruhi I arus ya, I arus. Jadi mempengaruhi arus aja si intensitas. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus melebihi frekuensi ambang. Ya, itu yang pertama harus diketahui. Kemudian ada satu lagi, kok pertama ya? Terakhir. Nah, yang terakhir adalah efek Compton. Nah, efek Compton itu sebagai pelengkap, tadi kita udah belajar banyak tentang fisika kuantumnya. Nah, di sini kita punya elektron misalnya. Elektron kan bermasa ya, berat. Terus dia lagi diem. Nah, terus dari sini ada panjang gelombang segini. Ya, frekuensi tinggi dia. Nah, biru, biasa sih biru ya. Nah, biru itu panjang gelombangnya segini, pendek ya. Lambdanya segini. Nabrak si elektron, apa yang terjadi? Dar. Nah, setelah tabrakan ternyata si elektronnya bergerak ke sana. Nah, punya kecepatan. Ya nggak mungkin kan tiba-tiba dapat kecepatan. Tentu saja kecepatannya itu ngambil dari si cahaya biru tadi. Akibatnya si biru itu nggak jadi biru lagi, berubah warna jadi merah. Kok merah? Iya, panjang gelombangnya membesar atau energinya berkurang. Nah, energinya berkurang tadi lambdanya berkurang gitu. Nah, terus antara sudut awal gerakan tadi dengan ini membentuk sudut theta. Nah, di sini kita bisa tahu langsung lambda dikurangi lambda mula-mula ya, itu adalah H per M kali V atau MC. Kalau kecepatannya cahaya MC, pokoknya M kali V gitu ya, kalau diketahui. Terus 1 min cos theta. Nah, ini siapa yang bilang ada H per MC MV? Nah, ini disebut namanya gelombang ini persamaan, ini namanya persamaan hamburan Compton, penemunya Compton. Kalau yang satunya itu ada de Broglie ya, de Broglie, nggak tahu bacanya gimana namanya, maaf ya Pak, nah, saya nggak tahu nama panjang bacanya. Itu bilang bahwa lambda atau panjang gelombang sesuatu itu H per momentum. Nah, padahal momentum itu adalah M kali V. Nah, nanti ada soal tentukan berapa gelombang de Broglie-nya. Nah, ya udah dicari aja pakai ini, panjang gelombang de Broglie H per MV. Nah, kemudian ada satu pertanyaan khusus, ini entah ada kaitannya dengan yang lain apa enggak, tapi sering diketahui juga ini, sering ada soal seperti ini. Misalnya kita punya suatu sumber sumber tegangan, terus ini ada tabung isinya mau dipancarkan sinar X. Nah, sinar X, dia mau mancarin sinar X, sinar X-ray. Nah, dia mau mancarin sinar X, syaratnya adalah harus ada tegangan tinggi. Nah, dia akan muncul sinar X dengan lambda tertentu, lambda minimal ya. Nah, di sini kita gunakan
rumus E sama dengan HF atau energi sama dengan H kali C per lambda. Nah, lambdanya apa? Lambda minimum. Terus energinya gimana? Energinya itu E kali V aja. Nah, misalnya tegangannya 50.000 volt gitu, 50 kilovolt. Berarti elektron berapa? 1,6. 10 pangkat 19 kan? Kaliin voltasenya 50.000. Nah, sama dengan H-nya tadi udah hafal, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda minimum. Nah, kita bisa nyari lambda minimum dari persamaan ini. Nah, sekian saja untuk materi fisika kuantumnya. Silahkan ditonton ulang kalau masih ada yang belum paham. Kalau masih belum paham juga, screenshot kirim ke nomor kakak. Kita cukupkan. Assalamualaikum.